Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua ya, Hubu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan kembali menjelaskan kepada kalian mata pelajaran layanan TIK untuk kelas 11. Nah, topik kita pada kali ini adalah Internet Service Provider. Nah, untuk dapat mengakses internet selain perangkat keras, modem, line telepon, atau modem kabel, diperlukan jasa dari perusahaan yang memberikan layanan uh, untuk mengakses internet tersebut. Nah, yang disebut dengan Internet Service Provider. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Ya, kemudian pengertian Internet Service Provider itu. Nah, produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet dan berbagai media online. Apa saja layanan internet service provider tersebut? Seperti Telkomsel, pertama itu adalah Telkomsel, kemudian Telkom, kemudian Excel, kemudian Indosat, dan kemudian terakhir adalah Tri. Nah, setiap internet service provider punya regulasi atau kebijakan masing-masing. Ada produk-produknya juga. Misalkan produk dari Telkom itu kan IndiHome. Nah, kita bisa berlangganan di sana dengan regulasinya juga dan kebijakannya. Ada yang 20 megabyte per second, ada 30 megabyte per second, ada yang 50 megabyte per second yang bervariasi harganya. Ya, itu maksud Bapak tadi mengenai regulasi atau kebijakan masing-masing internet service provider. Nah, internet service provider ini dibagi dua. Ada pertama adalah internet service tertutup, kemudian internet service terbuka. Apa internet service tertutup tersebut? Nah, itu yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal dalam lembaga bersangkutan. Misalnya ISP pada Universitas Brawijaya atau Universitas Indonesia. Dalam arti begini, ISP terbuka itu kerjasama dengan pihak universitas untuk berlangganan, ya. Jadi mereka tidak go public. Jadi misalkan Universitas Indonesia lah. Fungsi dari ISP itu untuk mahasiswa bisa membuka semua akses sistem informasi akademik. Ya, misalkan bolehlah kita sebut saja ISP-nya seperti Biznet. Jadi Biznet itu kerjasama dengan pihak universitas tersebut, ya, menjalin kerjasama. Itu adalah mengenai ISP tertutup. Kemudian ISP terbuka. Nah, kita bicara ISP terbuka. Itu adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas. Misalnya yang saya sebut tadi seperti Telkom, seperti Telkomsel, seperti Excel, seperti Indosat tadi. Nah, itu adalah ISP terbuka. Jadi misalkan Telkomsel sangat terbuka kepada publik, kepada masyarakat. Nah, dan bahkan kita sangat familiar sama kita di Nias ini. Ya, kita rata-rata menggunakan paket internet Telkomsel, ya, Telkomsel, baik mulai dari desa-desa maupun di kota kita di Gunung Sitoli ini atau di Teluk Dalam, ya. Itu mengenai ISP terbuka. Nah, kita melihat banyak BTS sekarang, ya, dengan layanan 4G-nya sekarang yang luar biasa. Kita bisa tonton YouTube, kita bisa membuka media sosial, kita akses internet dengan mudah dengan layanan 4G-nya yang terlalu cepat, bukan terlalu, mohon maaf, terlalu sangat cepat. Kalau saya bilang terlalu itu agak gimana gitu ya. Jadi saya katakan adalah sangat cepat akses internetnya layanan dari Telkomsel. Nah, kemudian
kita bicara biaya internet. Nah, kemudian biaya internet. Biaya internet ini untuk menggunakan internet sudah pasti membutuhkan biaya. Nah, sistem biaya akses internet yang ditawarkan oleh ISP bervariasi. Ya, kita dapat memilih sistem biaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita sendiri. Ya, sistem perhitungan biaya perlangganan akses internet melalui ISP dibagi menjadi 3 kategori. Pertama adalah volume based, ya. Kemudian adalah time based. Kemudian adalah flat rate at unlimited, ya. Nah, pengertian dari volume based ini adalah perhitungan biaya akses internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari internet. Nah, itu mengenai pengertian dengan volume based ini. Nah, kemudian time based, ya. Perhitungan biaya akses internet jenis ini bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses internet. Umumnya, layanan ini digunakan pada line telepon rumah atau perkantoran. Misalnya, Telkom, ya, Telkom misalkan itu adalah Telkom IndiHome. Nah, menggunakan biaya pemakaian 9.000 per jam. Misalkan, perhitungan jenis time base ini lebih baik digunakan untuk mengambil gambar, lagu, dan film dalam ukuran besar dari internet. Ini masalah time base tadi. Nah, kemudian adalah flat rate atau unlimited, ya. Perhitungan biaya akses internet jenis ini tidak tergantung pada jumlah data yang diambil atau waktu akses internet. Nah, perhitungan berbasis flat rate ini menggunakan biaya yang tetap setiap bulan pada penggunanya, tanpa dibatasi jumlah data yang diambil atau dikirim serta waktu yang digunakan. Layanan ini dapat menggunakan, ya, saluran atau line telepon, TV kabel, atau 4G, Telkom, misalkan Telkom IndiHome dengan modem ADSL menggunakan biaya akses internet flat rate atau unlimited sebesar misalkan 645.000. Nah, saya berikan contoh aja sama anak-anak kami. Kita di lab kita punya IndiHome, ya. Kita sudah berlangganan dengan Telkom. Nah, kita lakukan pembayaran setiap bulan kepada pihak IndiHome tersebut. Misalkan, oke lah, saya katakan saja 100.000 per bulan. Sama saja kalau kita 100.000 per bulan kita melakukan pembayaran secara berkala. Nah, itu contoh ya. Jangan nanti ini ya, itu salah satu contoh. Nah, kita berlangganan kepada pihak Telkom dengan produk dari IndiHome-nya. Terima kasih. Kemudian layanan ISP. Ini ada layanan ISP ini. Ada dial up, ada mobile access, ada hotspot, ada wireless, dedicated connection, ya. Kemudian layanan ISP ini berdasarkan atas kebutuhan pengguna untuk dapat mengakses internet secara mudah. Dimanapun mereka berada, kebutuhan akan informasi yang cepat merupakan salah satu pemicu beragamnya layanan ISP untuk akses internet. Nah, berdasarkan kebutuhan informasi yang cepat, komunikasi, dan hiburan, ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Nah, berikut ini beberapa jenis layanan ISP tersebut. Pertama adalah dial up. Nah, dial up adalah layanan akses internet dengan menggunakan modem, mohon maaf, bukan model, tapi modem
dial-up yang dihubungkan pada line telepon. Nah, penggunaan akses dial-up ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah personal dial-up, ya. Penggunaan yang ditunjukkan untuk perorangan yang membutuhkan akses internet seperlunya. Kemudian corporate dial-up, ya, ditunjukkan untuk keperluan perusahaan atau perkantoran, ya, yang penggunaannya internetnya cukup tinggi, ya. Itu mengenai akses internet tadi atau layanan, layanan ISP tadi. Nah, kemudian ada NIC server access, ada LAN dial-up SDN. Jadi itu bagian dari dial-up tadi. Ada personal dial-up, ada corporate dial-up, ada NIC server access, ada LAN dial-up ISDN. Nah, itu mengenai dial-up tadi. Kemudian ada mobile access. Nah, apa itu mobile access? Ya, layanan akses internet jenis ini melalui telepon seluler yang kita gunakan setiap hari, ya. Itu mobile access. Yang kita gunakan adalah mobile access yang kita gunakan yang ada di smartphone kita masing-masing, baik Android, baik iPhone. Nah, itu adalah mobile access. Jika kita mengakses internet, ya. Itu mengenai mobile access. Nah, kemudian hotspot. Nah, saya rasa udah familiar lah anak kami itu mengenai hotspot ini. Hotspot itu adalah layanan akses internet pada lokasi-lokasi tertentu seperti mall, kafe, bandara. Koneksi yang digunakan menggunakan teknologi Wi-Fi. Wi-Fi itu adalah wireless fidelity. Nah, itu hotspot itu ada di mana-mana sekarang. Kita ke kafe, misalkan kafe di Gunung Sitoli ini ada akses internet. Nah, kita ada internet itu adalah hotspot. Kita di Telkom juga, kantor Telkom ada hotspot juga. Nah, kemudian ada di sekolah kita juga ada hotspot juga, ya, yang sudah disediakan oleh sekolah dengan menggunakan akses point yang ditarik atau dihubungkan ke IndiHome tadi. Nah, kemudian wireless. Nah, apa itu wireless? Layanan akses internet tanpa kabel. Pada teknologi wireless, Anda tidak dikenakan biaya telepon, tapi hanya dikenakan biaya pemakaian internet saja. Nah, itu wireless, ya. Itu wireless itu ada di mall-mall juga, di perkantoran juga ada di situ, ya, mengenai wireless tadi. Nah, kemudian kita masuk pada dedicated connection. Nah, dedicated connection itulah layanan akses internet selama 24 jam setiap hari dari hari dan dalam 7 hari. Nah, layanan ini digunakan untuk akses melalui kabel serat optik. Nah, jaringan televisi kabel, wireless, satelit, dan telepon rumah itu mengenai dedicated connection. Nah, itu saja mengenai internet service provider. Sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Ya,